Bab 116. Lelaki saingan. Canari masih terpaku di posisinya, namun beberapa orang belum menyikapi bahwa saat ini hati si calon ayah dan juga si calon ibu sedang dalam masalah. Ayo cepetan, udah waktunya acara dimulai. Seru salah satu undangan kepada Basten. Karena saat ini si calon ayah masih berdiri diam di tempatnya. Basten yang mulai memahami ekspresi wajah istrinya, ia pun berusaha memikirkan cara menghadapi serangan apa yang akan diturunkan oleh si calon ibu. Sebentar dulu. Namun cegah si calon ayah, mereka yang ada di situ tidak mempedulikannya. Bahkan kali ini salah satu di antara mereka mencoba menarik tangan Basten untuk duduk di samping calon ibu. Nah, calon ayah sudah duduk nih, ayo kita mulaikan saja acaranya, sahut salah satu di antara undangan saat Basten sudah duduk di samping calon ibu. Wajah Canari yang tadinya sedang bahagia, seketika pudar saat melihat wajah polos si calon ayah yang kini sedang duduk di sampingnya sambil senyum-senyum. Apa loh lihat-lihat, senyum-senyum segala gak jelas. Sentak Canari saat melihat suaminya senyum-senyum di sampingnya, lebih tepatnya merayu si calon ibu yang sedang marah. Basten memilih diam dengan pameran senyumannya yang tak ada hentinya. Namun hal itu membuat hati si calon ibu semakin kesal dan marah. Dan sesekali menatap tajam si altar, yang kini kompak dengan dia memakai baju kuple. Pasalnya, si altar ini sebenarnya tidak jauh beda kakaknya Velti. Sedikit-sedikit pasti berdebat, tapi untuk malam ini mereka malah kompak dengan baju kuple. Heh, ngapain kamu pakai baju laki gua? Sentak Canari kepada altar dan dia pun langsung berdiri. Kan gue udah bilang tadi. Pinjem, jawab altar polos. Situ juga bilang tadi ambil aja mana yang cocok. Pokoknya aku gak mau kamu pakai baju yang sama dengan baju aku. Baju itu harus kamu tuker sekarang. Canari semakin marah. Semua orang yang tadinya belum tahu penyebab Canari langsung marah sampai membentak suaminya dan juga altar. Akhirnya mereka paham penyebab kemarahan si calon ibu. Perasaan Basten langsung tidak enak dengan sikap istrinya dan juga kepada sahabatnya itu yang dibentak Canari. Ia pun langsung menyikapi keadaan saat itu. Demi mengurangi kemarahan Canari. Iya tar, cepat tukar. Ucap Basten seolah mendukung si calon ibu. Kedua pria tampan yang tidak jauh beda kekekaran badannya itu, langsung membuka bajunya di depan para undangan, dan seketika itu teriakan ibu mertua memenuhi seluruh isi ruangan rumah. Ya Allah Gusti, tobat. Seruan Ibu Shirley kaget saat melihat kebolehan badan kekar dua pria itu. Akhirnya acara pun dimulai. Walaupun tidak tepat pada waktunya karena perdebatan yang tidak bermanfaat antara Canari dengan altar. Setelah beberapa rangkaian acara berlangsung, kini tiba waktunya untuk makan. Namun di sela-sela kesibukan sebelum makan, altar mengambil kesempatan untuk pergi ke dapur. Pasalnya setelah perdebatan singkat itu tadi dengan Canari, ia juga merasa kesal dan kecewa hingga ia memilih bersembunyi di dapur sambil makan. Ini. Sebuah tangan mulus menyodorkan segelas air minum kepada altar. Pria yang barusan dibentak oleh Canari itu. Ia pun terkejut mendengarkan suara wanita yang seharusnya ia malu untuk bertemu saat ini. Makasih ya. Jawab altar datar dan tidak sanggup menatap wajah Velti. Velti tidak menjawab apapun, dan memilih duduk di samping altar. Kenapa kamu gak ikut gabung di sana? Tanya altar sebelum meminum air minumnya.
Lagi malas aja, jawab Velti polos. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Canari ke dapur dan langsung menggelakari dua orang yang kini tengah berada di dapur dengan warna baju yang sama, tapi dengan corak yang berbeda. Cie, lagi berduaan nih ya, sindir Canari saat melihat Altar dan Velti, sambil mengambil tisu yang ada di atas meja. Wah, warna bajunya juga sama tuh. Altar dan Velti langsung saling menatap setelah mendengarkan perkataan Canari. Pasalnya mereka tidak menyadari kalau warna baju yang mereka pakai sama. Itu artinya tanda-tanda perjodohan. Celetuk Altar kembali membuat wajah Velti merona dan memerah. Di waktu yang bersamaan lagi, si Valdi muncul dan langsung duduk berdampingan dengan Velti. Wah, calon pengantin datang nih, ucap Canari asal. Bisa aja kamu Chan, jawab Valdi sambil tersenyum. Bagaimanakah dengan perasaan Altar saat melihat Valdi yang langsung duduk di samping calon masa depannya? Calon pengantin, maksudnya. Altar langsung terkejut dan melontarkan pertanyaan, yang tidak tertuju sama siapa. Nanti kalau udah waktunya, kita akan undang kok. Valdi langsung menjawab pertanyaan Altar, sambil meminum air di gelas Velti. Altar bagai disambar petir di tempat duduknya, ia pun tidak berkata apa-apa. Dan dadanya pun bergemuruh setelah mendengarkan perkataan pria yang bernama Valdi itu. Terlebih-lebih saat ia melihat Valdi meneguk minuman di gelas Velti. Hancur sudahlah harapan pria yang bernama Altar itu. Dia serasa kehabisan darah, terpaku diam, bengong, melamun. Masa ia akan diundang di acara pernikahan pria itu? Ini apa maksudnya? Calon pengantin apa? Altar kembali bertanya dengan penuh kepenasaran. Valdi tersenyum. Sama siapa lagi coba? Sebuah ucapan yang gantung. Ayo Velti, kita ke depan lagi. Yang lain sedang meluangkan waktunya untuk ngumpul, masa kita di sini? Valdi menyodorkan tangannya kepada Velti. Semakin hancurlah hati si Altar mendengarkan kata-kata si Valdi dengan sebutan kita. Tapi saat itu Altar tidak mau kalah saing dengan si pria saingannya. Pasalnya ia yang telah lama menyukai Velti. Tapi enak saja Valdi yang anak ingusan itu udah sok hebat dengan kedekatannya dengan Velti. Mentang-mentang karena anak orang kaya. Jadi segampang itu ia mendekati si janda muda. Altar. Dengan cepatnya ia langsung menjabat tangan si Valdi seraya memperkenalkan dirinya. Valdi terkejut dengan uluran tangannya yang dijabat oleh Altar, yang seharusnya si Velti yang memegang tangannya, tapi ini malah si Altar yang menyambut. Kita belum kenalan kan? Saya Altar, sahabatnya Basten. Jadi bukan cuma kamu aja yang dekat dengan keluarga Pak Aguso, saya juga. Ucap Altar tegas dengan tangan yang masih bersalaman. Oh, iya, jawab Valdi sambil menggerakkan tangan mereka sebagai kode untuk dilepaskan salaman mereka si Altar. Dengan cepatnya Altar langsung mengambil kesempatan, ayo Velti. Tanpa basa-basi, Altar meraih tangan Velti untuk kembali bergabung dengan yang lainnya. Acara yang digelar malam itu telah terlaksana dengan baik dan lancar. Berbagai harapan yang diungkapkan melalui ucapan doanya masing-masing. Tentunya harapan-harapan terbaik atas kehamilan Canari hingga sampai nantinya tiba di hari persalinannya. Tidak terasa udah menunjukkan pukul 11.40 malam. Lebih dari 1 jam setelah acara selesai dilaksanakan. Tapi Altar yang masih penasaran dengan kedekatan Valdi sama Velti.
Ia pun memilih menjadi tamu terakhir di rumahnya Pak Aguso. "Kamu nginep di sini, Tar?" tanya Basten yang sedang memindahkan meja, dibantu sama Altar. "Jujur saja, gue gak mau mati penasaran." Jawaban Altar membuat Basten terkejut. "Maksudnya?" tanya Basten sambil mengerutkan keningnya. "Ada yang ingin gue tanya sama lu." "Apa? Lu nanya kapan waktu lu mati dalam waktu dekat?" Basten mengoceh. "Bacot lu, gue serius ngomong, lu malah bercanda." "Lah, gue kan cuma nanya, abis lu tadi bilang gak mau mati penasaran." "Iya tapi jangan ngomong mati-mati segala dong. Gue aja belum menghalalkan si janda muda." Basten terkekeh kecil. "Gue gak sudi punya kakak ipar kayak lu. Tapi gue sudi banget. Palingan kalau gak bisa dengan cara yang halal. Entar, cinta ditolak. Maka dukun bertindak, benar gak?" Mereka pun bersenda gurau dengan berbagai ocehan. Dan sesekali mereka menertawai kebodohan mereka. Sampai cerita mereka udah ke masa lalu waktu masih SMP. "Kalian kayak anak kecil aja ya. Masih saja suka bercanda." Tiba-tiba sang kakek mengejutkan mereka. Kakek," sapa Basten. Di waktu yang bersamaan Pak Aguso juga tiba. "Lagi bahas apa nih, kok pada ngumpul sini?" tanya Pak Aguso sambil duduk. "Oh, kebetulan aja ini ya," jawab Basten. "Ternyata masih pada asyik ngobrol nih, aku bikinin kopi ya, mau?" Ucapan Velty mengejutkan salah satu di antara lelaki yang sedang duduk bareng itu. "Boleh, untuk Altar dibikin kopi yang gak pakai gula ya," gurau Basten. "Gak usah repot-repot Velty, nanti aku bikin sendiri. Kamu istirahat aja. Sepertinya tadi siang sampai sekarang kamu kerja terus, gak ada istirahat," ucap Altar penuh perhatian. "Kamu dari mana? Ayah pikir kamu udah tidur," tanya Pak Aguso kepada putri sulungnya. "Abis ngobrol sama Valdi di depan Pak," ucap Velty datar, tanpa memikirkan perasaan pria yang barusan ini mengutarakan perasaannya. "Bukankah dia udah pamit pulang tadi?" "Udah sih Pak, tapi pas tadi kita ketemu, dia ajak aku ngobrol, soalnya tadi siang kita belum sempat ngobrol-ngobrol," jelas Velty, dan langsung pergi menuju dapur untuk bikin kopi. Wajah Altar yang tadinya terlihat bersemangat, seketika berubah menjadi lemas dengan hati yang bergetar. Ternyata pria yang bernama Valdi itu memiliki ilmu yang mungkin tidak bisa Altar atasi. Lanjut ke bab berikutnya.